Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Perkenalkan, nama aku Kak Eta Siahaan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu teduh dulu yuk. Amin. Nah, teman-teman, adik-adik di rumah, meskipun kita saat ini masih di rumah aja, tapi kita tetap harus bersyukur, tetap harus bahagia. Kenapa? Karena kita tetap bisa dipersatukan melalui ibadah online hari ini. Nah, udah tahu dong kita mau nyanyi lagu apa? Hari ini ku rasa bahagia. Lanjutin. Nyanyi bareng-bareng ya. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat berjumpa kembali, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sekarang hari Minggu. Siapa mau mendengar firman Tuhan? Siapa yang mau dengar tentang Nabi Amos? Nah, sekarang minggu ini kita mau cerita tentang Amos. Tapi mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertailah kami dan berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami ketika belajar dan mendengar tentang firman Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan kami hidup hanya karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amos. Amos perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian lama.
kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan ke-15. Amos 5 ayat 14 dan 15. Demikian tertulis dalam kitab Amos. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian jauh firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang tahu Amos? Nabi Amos itu adalah seorang gembala, peternak. Kalau peternak berarti dia memiliki atau memelihara hewan-hewan ternak. Dan dia bekerja menggembalakan hewan-hewan ternak itu. Baik itu domba kah, sapi kah, atau apapun. Atau lembu. Nah, dia juga kerjanya mengumpulkan, masuk ke dalam hutan, dia kumpul itu buah ara hutan. Nah, saat kehidupan Amos di kampung-kampung namanya Tekoa, dia melihat demikian. Kok makin jauh ya ketidakadilan, orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terus kok ada orang memperlakukan saudara sebangsanya dengan jahat. Berbuat curang, orang miskin dicurangi oleh orang yang sudah banyak uangnya. Terus juga banyak hal yang dianggap tidak adil. Orang susah makin susah. Nah, dengan hati yang kecewa melihat keadaan umat Tuhan, Amos memberanikan diri untuk menyerukan suara Tuhan. Amos berteriak dan dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Tuhan sedang kecewa kepada bangsanya. Karena apa? Karena kejahatan semakin merajalela. Kejahatan semakin disukai oleh banyak orang. Padahal Tuhan mencintai kebaikan. Tuhan suka akan keadilan. Tapi kenapa umat Tuhan melakukan itu? Nah, Nabi Amos mengatakan ini. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Kenapa? Supaya kamu hidup. Ada yang dikasih Tuhan, hidup kita adalah dari Tuhan. Semua kita adalah tanah liat, tanah debu tanah yang dihembuskan nafasnya. Karena Tuhan menghembuskan nafas, maka kita hidup. Bahwa kita hidup hanya karena nafas Tuhan. Nah, oleh karena itu, selama kita hidup, hendaklah kita mencintai yang baik. Karena Tuhan itu baik pada kita. Itu yang diteriakkan Amos. Amos mau supaya umat Tuhan, anak-anak Tuhan semua mengingat, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Apa itu yang baik? Apa itu yang adil? Apa itu yang jahat? Nah, kalau yang baik gini, menurut adik-adik baik gak kalau kita berlaku atau berbuat curang? Gak baik kan itu kan? Atau kita nyontek kah di sekolah, atau kita mau curangin teman supaya kita, misalnya dia punya pulpen bagus, oh kita ambil, kita bohongi dia, kita mencuri. Atau kalau ada teman jatuh terus kita ketawa, kita ketawai teman kita. Atau kalau ada orang yang lusuh, terus jelek kelihatannya, terus kita bilang, ih orang gila, orang gila, orang gila. Kita bully dia. Itu jahat dan tidak baik. Atau karena warna kulit berbeda, dia lebih hitam dari kita, terus kita bilang, hitam. Itu jahat. Nah, firman Tuhan mau mengajarkan kita, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Cintai dan tegakkanlah keadilan. Kalau engkau mau yang tahu artinya adil, berarti kalau kamu mau apa orang perbuat bagimu, terlebih dahulu perbuat bagi dia. Kalau kamu tidak suka diejek-ejek, jangan mengejek orang lain. Atau kalau kamu mau orang lain berbuat baik padamu, berbuatlah terlebih dahulu baik kepada dia. Itu yang namanya keadilan, itu yang namanya baik. Makanya Tuhan Yesus bilang di kitab Lukas, apa yang hendak kamu orang lain perbuat bagimu,
perbuatlah terlebih dahulu pada dia. Artinya apa? Layani dulu seorang akan yang lain supaya engkau dilayani dan engkau akan bersuka cita demikian. Itu adalah hal yang baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau ketemu orang, pedulilah. Ketika kalau tidak peduli lagi kita tidak peduli kepada orang lain. Misalnya ada teman jatuh, bukannya kita tolong, malah kita ketawai. Atau ada yang luka, kita masa bodoh. Itu sama saja kita mencintai kejahatan. Tapi berbuatlah baik. Seperti kita mau ditolong, menolonglah. Seperti kita mau dibantu saat jatuh, bantulah temanmu saat jatuh. Jangan diketawai. Dan dengan demikian, Tuhan sedang dipermuliakan. Di mana ada cinta kasih, di situ ada Tuhan. Di mana ada cinta kasih dan perbuatan baik, Tuhan sedang dipermuliakan. Tetap berbuat baik, tetap bersukacita, berbuat adillah terhadap temanmu, terhadap sesamamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh belajar dan diingatkan untuk mencintai kebaikan, menjauhi kejahatan, menegakkan keadilan. Terima kasih Bapa, biarlah kami mempunyai hati seperti hati Amos yang membenci kejahatan, membenci ketidakadilan. Supaya lewat perkataan, perbuatan maupun tindak laku kami menunjukkan kebaikan. Karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kami guru-guru sekolah minggu ingin mengucapkan selamat buat adik-adik yang nada naik kelas. Terutama nih buat adik-adik selama pandemik ini kita tetap ibadah online. Dan wali kelasnya tetap sama ya adik-adik. Dan satu lagi, buat adik-adik kelas 2 yang naik ke kelas 3, ibadahnya pindah dari horong 1 pindah ke horong 2. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Dan juga buat adik-adik yang kelas 6, yang naik kelas 7, tetap mengikuti ibadah online di horong 2. Ya adik-adik ya. Tetap ikuti ibadah online ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Tetap fantastis? Tetap luar biasa? Yes, yes, yes. Kakak juga berharap adik-adik masih dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangan dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dan kasih-Mu. Pada saat ini, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, siapa tadi yang sudah mendengar khotbah dari Amang Pendeta Panjaitan? Ya? Ya, tentang Amos. Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Yuk disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan kali ini menceritakan tentang Amos, ratapan dari Amos. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu siapakah itu Amos? Ya, Amos adalah seorang peternak atau gembala yang berasal dari Tekoa, dan dia juga seorang yang bekerja memungut buah ara di hutan. Nah, adik-adik, walaupun Amos itu bukan dari nabi, bukan golongan nabi, walaupun Amos itu bukan bekerja sebagai rohaniawan atau imam-imam, tapi dia berani loh adik-adik. Berani apa? Berani menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenarannya karena apa ya? Nih, kakak kasih tahu ya. Pada zaman itu, bangsa Israel banyak sekali melakukan pelanggaran. Nah, pelanggarannya macam-macam, tidak hanya menyembah berhala,
tapi juga mereka sering melakukan kecurangan-kecurangan. Kecurangannya seperti apa ya? Nih, kecurangannya itu mereka banyak melakukan tipuan-tipuan untuk memperoleh keuntungan. Sebenarnya mereka banyak yang sudah berkecukupan loh adik-adik, tapi entah kenapa mereka senang sekali melakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, misalnya ada orang yang hutangnya cuma sedikit tapi dibilang hutangnya banyak, bahkan dia harus bekerja sebagai budak untuk membayar hutang-hutang tersebut. Nah, adik-adik, boleh nggak seperti itu? Itu namanya menipu ya adik-adik ya. Dan menurut adik-adik perbuatan seperti itu menyenangkan hati Tuhan tidak? Tidak kan? Nah, adik-adik, Amos di sini juga mengingatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan menyatakan kebenaran. Amos lihat apa yang bangsa Israel lakukan, kecurangan-kecurangan mereka. Mereka tidak segan-segan mendapatkan keuntungan dari orang yang miskin untuk kepuasan pribadi mereka. Nah, adik-adik, seperti itu sangatlah tidak baik ya adik-adik ya. Dia di sini menegur di ayat 14, carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Nah, adik-adik, Amos tidak ingin bangsa Israel binasa. Amos ingin bangsa Israel bertobat, ya. Maka itu dia berani untuk menegur bangsa Israel, dia berbicara dengan bangsa Israel, dia berharap dengan teguran, dengan ratapan, dengan peringatan-peringatan yang diberikan, bangsa Israel mau berbalik lagi. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, ada nggak di sini adik-adik yang masih suka berbuat curang atau mungkin pernah ngelihat temennya curang? Ada? Ada nggak dari adik-adik yang misalnya karena adiknya kecil di rumah dan dia belum tahu apa-apa, makanannya kalian ambil hanya karena kalian ingin dapat makanan lebih aja, jadi makanan adiknya yang kecil diambil. Pernah nggak seperti itu? Atau mungkin disuruh mamahnya belanja, tapi uang kembaliannya tidak dikasih ke orang tua, malah disimpan atau dipakai untuk jajan atau berbohong sama orang tua. Pernah nggak seperti itu? Nah, itu juga merupakan salah satu contoh perbuatan yang tidak baik ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu, karena walaupun orang tua kita nggak tahu, adik kita nggak tahu, atau mungkin teman kita tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Tuhan lihat semua apa yang kita lakukan. Nah, dari penjelasan tadi, adik-adik sudah tahu ya, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, apakah kita boleh melanggar atau melakukan hal-hal yang curang, yang jahat? Ya, kita tidak boleh melakukan itu adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah baik untuk kita, sudah mengajarkan kita untuk menolong sesama, sudah mengajarkan kita untuk menolong orang lain. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya sendiri untuk menebus dosa kita. Jadi karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita, sudah sebagai tugas kita untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita. Ya adik-adik. Nah, seperti di ayat yang ada di Alkitab, di Galatia 6 ayat 9, adik-adik sama-sama buka Alkitabnya ya. Janganlah kita jemu berbuat baik, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita nggak boleh bosan berbuat baik, nggak boleh jenuh, nggak boleh nanti aja deh berbuat baiknya. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus ingin semua anak-anak Tuhan bisa menjadi orang yang membawa kebaikan, menunjuk kebenaran seperti Amos. Nah, dari penjelasan firman Tuhan kali ini, kita jadi sama-sama belajar ya, bahwa kita sebagai anak Tuhan harus berbuat baik, dimulai dari hal yang paling kecil aja. Nih, di zaman pandemi ini, kita tahu kan, kita nggak boleh main keluar. Nah, kalau memang tidak terlalu penting, ya apabila ada teman kita yang ngajak main, sebaiknya kita tinggal di rumah aja.
ya. Selain itu, nih buat adik-adik yang ikut ujian online nih, kalau bisa kerjakan dengan sejujur-jujurnya ya adik-adik. Nah, karena walaupun guru kalian tidak melihat, orang tua kalian tidak melihat, tapi Tuhan tahu loh apabila kita kerjakan itu jujur atau tidak. Nah, kerjakan dengan jujur, belajar dulu agar nanti apa yang kalian kerjakan itu menjadi maksimal. Nah, jangan lupa juga berdoa ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang libur di rumah, Kak Rikalin punya sedikit tugas nih buat kalian. Nah, tugasnya adalah nggak susah kok. Dalam 1 minggu ada 7 hari kan? Nah, kakak ingin adik-adik tulis nih dalam setiap hari itu perbuatan-perbuatan baik apa saja yang sudah kalian lakukan. Misalnya nih, hari Senin, aku bantu mama aku mencuci piring. Terus hari Selasa, aku bantu papa aku mencuci mobil. Misalnya terus hari Rabu, aku bantu mama ngepel lantai di rumah. Diteruskan sampai hari Minggu. Cara kerjanya bagaimana? Nih, kakak akan putar videonya ya. Kalian boleh lihat di video berikut ini. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang adik-adik pelajari kali ini bisa menjadi berkat, bisa menambah wawasan adik-adik, dan menambah iman adik-adik kepada Tuhan Yesus. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, sehingga pada hari ini kami sudah belajar tentang Amos. Tuhan Yesus, ajari kami anak-anak-Mu untuk bisa seperti Amos yang berani untuk menyatakan kebenaran, menegur apa yang salah, walaupun kami hanya orang biasa ya Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami bisa menyatakan kebenaran-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa untuk pengajaran online berikutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit.